Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Beberapa hari yang lalu gue sempet nih bahas mengenai custom room dan sampai kolaborasi juga sama Nyante buat nanya-nanya tentang mengenai custom room ini. Apa manfaatnya, dampak positifnya, sampai dengan hal terburuk apa yang bakalan terjadi kalau misalkan kita melakukan custom room. Setelah gue pelajari metode-metode mengenai custom room dan sekaligus cara-caranya, akhirnya gue mengumpulkan niat dan memperkuat mental untuk melakukan custom room. Sampai akhirnya si Redmi Note 9 lah yang menjadi korban percobaan untuk custom room ini. Tapi sebelum kita ngebahas room apa yang gue gunakan di Redmi Note 9 pada percobaan kali ini, gue mau sedikit cerita nih pengalaman pahitnya saat melakukan proses custom room ini. Jadi yang namanya custom room itu adalah metode untuk mengganti sistem operasi yang tadinya default bawaannya alias bawaan pabrik, lalu kita ganti dengan sistem operasi ataupun ROM yang telah dimodifikasi sendiri. Bahkan kalian juga bisa melakukan hal apapun tanpa ada batasan ketika sudah melakukan custom ROM ini. Tapi banyak banget rintangannya sebelum kalian melakukan custom ROM. Pertama nih, lu harus lakuin UBL alias Unlock Bootloader. Cara ini sebenarnya susah-susah gampang sih, tergantung device apa yang lu pakai. Jadi untuk UBL ini ada dua metode yang bisa kalian pakai. Yang pertama, lu bisa mendaftarkan secara resmi ke pihak Xiaomi. Nanti smartphone lu akan dikasih waktu sekitaran 2 hari untuk UBL. Tapi ada cara lain yang tanpa harus nunggu 2 hari, yaitu dengan cara metode PC. Banyak caranya di internet buat melakukan UBL smartphone lu. Kebetulan device yang gue pakai adalah Redmi Note 9 dan banyak banget nih tools yang beredar di internet. Jadi tinggal gue download aja toolsnya. Cara UBL-nya tuh gampang banget, tinggal colok aja ke PC, terus juga tinggal klik start dan udah selesai. Gitu doang, memang gampang banget kan. Nah kalau misalkan tahap UBL lu udah berhasil, lanjut ke tahap yang kedua, yaitu flash fast boot. Ini tahap yang cukup mencengkam karena di tahap ini smartphone lo itu kemungkinan berhasil cuma 60% doang dan 40%-nya itu bisa bootloop. Bahkan nggak bisa masuk ke mode apapun, entah mode fast boot, recovery ataupun mode menu home sekalipun. Jadi salah satu cara adalah unbrick HP lo kalau misalkan memang sudah mengalami bootloop. Resikonya pun juga cukup besar, yaitu email kalian bisa mengalami kehilangan kalau misalkan udah ngalamin unbreak. Dan di tahap inilah Redmi Note 9 gua mengalami unbreak, gak bisa masuk ke mode apapun. Jadi hanyalah muncul logo Redmi aja nih pas waktu dinyalain, yang munculnya itu setiap saat. Ditambah lagi ini kesabaran gue bener-bener diuji abis-abisan di tahap ini, karena memang tahap ini doang yang paling sulit menurut gue. Karena posisinya di sini kita mau ganti recovery yang tadinya pakai recovery bawaan dan kita ubah menjadi recovery TWRP. Kalau misalkan kalian belum tahu, TWRP itu ya semacam kayak custom recovery yang udah dimodifikasi lah ya. Jadi kita bisa melakukan apa aja di TWRP ini. Dan yang kalian harus tahu, TWRP yang kita pakai ini nggak boleh sembarangan version. Kalau misalkan sembarangan version nggak bakalan support di HP kalian dan bisa jadi bootloop juga. Salah satunya HP yang gue pakai ini yang gue jadiin tumbal, Redmi Note 9, karena salah versi TWRP jadi bootloop. Wow. Nantinya kita melakukan custom room itu tidak melalui PC, melainkan melalui TWRP. Di TWRP ini juga kalian bisa menginstal aplikasi apapun yang tidak ada di mana-mana. Ya contohnya aplikasi Magix yang untuk kegunanya buat ngerut smartphone kalian. Singkat cerita kan HP gue udah bootloop nih ya, otomatis gue nggak bisa masuk ke mana-mana nih. Nggak bisa masuk Facebook, recovery, ataupun masuk ke menu home sekalipun. Mau nggak mau harus gue unbreak. Dan cara ini pun juga sangat sulit, nggak sembarangan colok PC langsung unbreak alias ngeflash. Enggak begitu teman-teman. Jadi yang pertama kita harus menggunakan metode bypass recovery terlebih dahulu. Dan juga kita menggunakan bantuan software SP Flash Tool untuk melakukan flashing di smartphone kita. Dengan catatan gue bakalan downgrade versi ke 12.5 yang sebelumnya itu di versi 13. Singkat cerita akhirnya smartphone gue kembali normal nih dan bisa masuk ke menu home. Akhirnya dari sini kita melakukan uji ulang lagi, yaitu melakukan UBL.
Dengan cara ya seperti awal tadi ya. Habis itu kita install TWRP melalui metode yang berbeda nih. Yang sebelumnya itu gue metode flash menggunakan recovery boot, tapi sekarang kita menggunakan minimal ADB. Karena metode yang satu ini untuk nge-flash recovery cukup familiar nih dengan metode minimal ADB. Yang sebelumnya itu kan gue pakai flash recovery yang dimana itu memang simple sih ya, tinggal colok. Tapi sayangnya nggak support ya TWRP di versi smartphone gua. Akhirnya gue pakai yang minimal ADB fastboot aja. Metode yang sering dipakai untuk melakukan custom ROM. Akhirnya setelah semua selesai, keinstall juga TWRP versi 3 di smartphone gua ini. Kalau sudah masuk ke TWRP kayak gini, rasa bahagianya itu meningkat banget. Kita bisa melakukan apapun di TWRP ini. Sekarang tinggal kita masuk ke cara yang terakhir, yaitu cara custom ROM. Caranya tuh gampang banget, tinggal masuk ke TWRP terus masuk ke bagian install dan pilih aja ROM yang kalian pengen install. Udah deh, kelar gitu doang. ROM yang gue pakai adalah Pixel Plus UI 5. Alasan gue menginstal ROM ini karena sistemnya cuman memakan ukuran yang sangat kecil. Apalagi gue sangat suka ya dengan tampilan UI dari ROM Pixel. Kelihatan simple gitu loh, gak norak dan ringan. Apalagi bagian bar statusnya itu yang kelihatan clean, gak banyak icon yang aneh-aneh. Tampilan pusat kontrolnya juga gampang banget dioperasiinnya. Fitur-fitur utama aja yang muncul di bagian pusat kontrolnya ini. Tercegah untuk masalah bloatware, nggak usah diragukan. Nggak ada sama sekali untuk bloatware ya teman-teman. Tidak seperti ROM bawaan dari Xiaomi, yaitu MIUI, yang banyak banget bloatware-nya. Namun kesenangan gue itu cuma beberapa menit aja, karena setelah gue berhasil menginstal custom ROM ini, banyak banget muncul masalah yang aneh-aneh. seperti contohnya notifikasi seperti ini, com.mediatek.ims ya benar, yang bacanya itu not support. Ini masalah yang cukup serius menurut gua, karena ini muncul 5 menit sekali dan ini nggak bisa dihilangin sama sekali. Ada beberapa kemungkinan ROM-nya ini tidak support dengan device gua ya teman-teman, yaitu Redmi Note 9. Nggak sampai di situ, ada juga masalah yang cukup serius banget lainnya, yaitu masalah email. Yap, email gua hilang. Tiba-tiba aja nih email gue hilang. Yang tadi gue sudah katakan sih memang di awal, kalau misalkan kita smartphone-nya itu mengalami unbreak, ada beberapa kemungkinan besar sekitaran 70% email kita bakalan menghilang. Karena di tahap SP Flash Tool tadi gue tidak menguncentang bagian preloadernya. Maka dari itu emailnya juga bakal ikutan ke flash. Sebenarnya bisa sih dikembalikan lagi seperti awal, namun di lain video aja kali ya, karena di video kali ini gue belum bisa menemukan metode apa buat mengembalikan email ya maksudnya. Jadi ya untuk sekarang emailnya nggak ada. Tidak adanya email, otomatis smartphone ini ya bakalan jadi smartphone wifi only gitu loh. Udah kayak diblokir aja. Sekarang kita beralih ke bagian performance. Ya, gue udah tes beberapa aplikasi dari mulai Antutu, 3D Max, sampai juga dengan CPU throttling. Dan hasilnya kalau kita lihat perbedaannya itu nggak cukup signifikan ketika kita menggunakan MIUI dan juga custom ROM Pixel Plus 5 ini. Yang dimana gue bisa mengambil kesimpulan sepertinya memang custom ROM tidak meningkatkan performa sama sekali, cuman lebih ringan aja kalau menurut gue. Terus juga kita melakukan tes game yang dimana game yang kita pakai adalah Genshin Impact. Hasil performancenya bisa dibilang biasa aja, masih sama seperti ROM MIUI yang bawaan dari HP ini. Jadi memang Pixel Plus 5 ini bisa dikatakan buat ngegame kayaknya nggak jauh beda lah dengan MIUI. Suhunya juga relatif nih. Kalau misalnya bisa dibilang sih suhunya memang agak sedikit adem di UI kali ini ketimbang di bawaan MIUI-nya itu. Yang dimana di sini jauh lebih adem, sekitaran ya mungkin 2%-an lah lebih adem ketimbang di MIUI. Baterai pun juga sekarang gue udah tes nih ya, karena di bagian baterai ini cukup lumayan signifikan nih perbedaannya. Karena di bagian baterai ini jauh lebih irit dan gue rasakan HP ini tuh bisa bertahan seharian penuh tanpa charging. Tapi kalau misalnya kita menggunakan ROM MIUI itu untuk seharian gue bisa ngecas 2 kali. Tapi ini tanpa charging. Wow, luar biasa banget kan peningkatan baterainya. Jadi bisa dibilang
UI ini cukup lumayan berpengaruh terhadap baterai ya teman-teman. Lalu juga untuk soal kamera, karena OS ini adalah milik Pixel, otomatis kameranya adalah kamera Google. Dan hasilnya ada peningkatan ya, walaupun memang peningkatannya gak terlalu signifikan. Jadi kesimpulannya dari semua ini, kalau misalkan kalian memang ada niatan buat custom ROM, lebih baik pikirin baik-baik. Karena resikonya itu jauh lebih besar daripada kalian menghadapi iklan ataupun bug di UI kalian. Custom ROM bukan sembarang gaya-gayaan doang. Karena ini menyangkut soal kenyamanan juga ya teman-teman. Dan kalian juga harus benar-benar ikhlas apa yang akan terjadi nantinya ketika smartphone kalian udah di custom ROM. Karena gua smartphone ini buat jadi tumbal aja, gua udah ikhlas banget kalau misalnya smartphone ini bakalan error dan gak bisa kembali seperti semula gitu loh. Jadi saran gua lebih baik pakai OS bawaan aja, karena OS zaman sekarang udah better ketimbang zaman dulu yang dimana banyak kendala. Awalnya gua berpikir custom ROM itu solusi terbaik mengatasi OS yang banyak bug, iklan dan lain-lain. Tapi custom ROM malah membawa bencana buat diri gua dan juga smartphone gua. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau punya pendapat lainnya ataupun punya rekomendasi custom ROM lain, bisa aja langsung tulis di kolom komentar ya. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.